itu dalam kesempatan ini materi leadership yaitu great leader dan emotional intelligence. Apa itu great leader? Apa itu emotional intelligence? Great leader itu pemimpin hebat, atasan yang dapat menjadi panutan dengan memberikan contoh dan teladan, tidak memberikan kekhususan diri sendiri, tetapi perkembangan anggota juga. Tentu great leader melibatkan anggota timnya dalam mengambil keputusan, memotivasi, berkomunikasi, dan memberikan solusi. Jadi great leader, pemimpin yang hebat itu bagaimana dia bisa melibatkan anggotanya dalam pengambilan keputusan, pendapat, seperti itu, dan tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan anggotanya, bagaimana anggotanya bisa berkembang ke tingkat atau jenjang yang lebih tinggi, seperti itu. Selanjutnya, dalam great leader ada beberapa poin yang harus dimiliki seorang pemimpin yang hebat. Yang pertama, encouragement. Encouragement itu dukungan. Bagaimana seorang pemimpin harus mendukung anggotanya, memberikan komunikasi yang terbuka dan saling mendukung antar tim atau antar anggota. Kemudian ada clear goal, menetapkan tujuan. Dalam satu tim kita ada tujuan tertentu, contoh target A, kita fokus ke target A, seperti itu. Kemudian ada support tentunya seorang pemimpin harus bisa mensupport, mendukung anggota timnya. Fokus on team, jadi fokus pada satu tujuan, seperti itu. Pada anggota, fokus anggota timnya apa yang sedang dikerjakan, seperti itu. Vision, jadi pemimpin harus memberikan gambaran apa yang akan dituju dan dampak apa yang setelah dituju itu. Dampaknya seperti apa kepada timnya itu. Kemudian ada good example, menjadi contoh yang baik. Terus recognition ini pengakuan. Jadi ketika pemimpin melakukan kesalahan, harus berani mengakui kesalahan tersebut. Gitu. Inspirasi harus bisa menjadi inspirasi anggotanya. Apa yang salah dicapai, apa yang pencapaiannya terus menjadi inspirasi buat orang lain. Oh, ternyata leader kita udah seperti ini, seperti itu. Jadi anggota termotivasi, menjadi inspirasi lah, seperti itu. Integritas. Jadi menjaga integritas antara ucapan dan tindakan itu harus konsisten. Nah, itu yang namanya pemimpin. Itu bisa menjadi contoh. Stimulating work. Jadi poin ini bagaimana tim itu bisa lebih menjaga atau meningkatkan kemampuan kognitif, kemampuan berpikir, seperti itu. Dengan cara apa? Seorang pemimpin memberikan coaching, pelatihan kepada anggota atau timnya, seperti itu. Clear communication. Nah, dalam clear communication itu tentu pemimpin memberikan komunikasi yang jelas, instruksi yang jelas, bahasa yang mudah dipahami, terus poin-poin penting, seperti itu. Itu beberapa poin dari great leader. Kemudian materi kedua, emotional intelligence. Emotional intelligence ini berhubungan dengan yaitu kecerdasan emosional non kognitif, yaitu sesuatu yang ada di luar keahlian dan pengetahuan. Artinya kemampuan itu memahami diri sendiri dan orang lain saat seseorang tersebut berhubungan dengan orang lain dan beradaptasi menghadapi lingkungan. Dalam kecerdasan emosional ada 4 komponen, yaitu manajemen diri. Apa itu manajemen diri? Dalam manajemen diri itu ada kesadaran diri, terus pengelolaan emosi, motivasi, kemampuan menghadapi stres, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, kemampuan mengambil keputusan. Itu penting, jangan sampai kita mengambil keputusan dalam keadaan emosi, direnungkan dulu. Tapi sekali pemimpin yang hebat itu harus bisa mengambil keputusan dengan cepat dan
tepat. Nah, itu pentingnya pemimpin yang memahami manajemen diri, seperti itu. Terus poin kedua, pemahaman diri. Pemahaman diri itu ada kekuatan dan kelemahan, hampir sama dengan pemahaman manajemen diri. Nilai prioritas, pekerjaan mana yang menjadi prioritas, urgent, seperti itu. Pemikiran dan perilaku, terus kesadaran emosi, mengenali emosi diri sendiri dan emosi orang lain. Komponen yang ketiga, pemahaman sosial, berempati, kesadaran sosial, komunikasi yang efektif, pengenalan emosi, kesadaran kultural atau budaya, seperti itu. Kemudian ada keterampilan sosial, ini komponen yang terakhir, bekerjasama, pengelolaan konflik, pengembangan hubungan, dan kesadaran sosial. Itu penting, kesadaran sosial. Contoh di lingkungan rumahan, kerja bakti, kita ikut seperti itu. Terus selanjutnya, kecerdasan emosional dalam pelaksanaan pekerjaan. Kecerdasan emosional lebih penting daripada kecerdasan atau IQ, karena kecerdasan emosional dapat mempengaruhi orang lain. Jadi dalam kecerdasan emosional ini ada kemampuan, keterampilan, dan kompetensi non-kognitif yang mempengaruhi orang lain, berhasil menghadapi tuntutan dan tekanan dari lingkungan. Jadi nggak cuma pinter doang, nggak cuma pinter saja dalam dunia kerja, tapi ketika memahami, bisa memiliki kecerdasan emosional. Omongan atau seorang pemimpin memiliki kecerdasan emosional, kita akan mempengaruhi timnya dengan kalimat, dengan kata-kata, dibungkus dengan rapat. Itu yang menjadi semangat dan motivasi tim, seperti itu. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua dalam materi leadership, yaitu great leader dan kecerdasan emosional. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.